Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 10 Putra akan membacakan sebuah cerpen. Jadi di sini perkenalkan, nama saya Hilmanur Rahman dan saya akan dibantu oleh 3 orang saya. Yang pertama adalah Nabil Fikri yang akan berperan menjadi Saleh, Pak Hamdan dan Pak Dokter, Pak Hami dan Pak Dokter. Yang kedua adalah Fazli Fairuz yang akan berperan sebagai Robian dan ayahnya. Yang ketiga adalah Rifal Fauzi yang akan berperan sebagai Pak Hamdan. Selamat mendengarkan dan menyaksikan cerita kami. Judul gratis, karya Hilmanur Rahman, kelas 10. Sang surya muncul dari arah timur dan memancarkan cahaya yang menerjang sebuah tempat tinggal. Di salah satu tempat tinggal terdapat seorang anak remaja bernama Robian. Ia adalah anak yatim piatu dan tinggal sendirian di rumahnya. Kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan 1 tahun yang lalu. Sekarang Robian duduk di kelas 12 SMA. Namun sebelum wafat, kedua orang tuanya meninggalkan harta yang banyak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sang anak. Robian terbangun dari tempat tidurnya dan tangannya pun langsung mengambil sebuah handphone dan membukanya. Ia pun melihat bahwa waktu telah menunjukkan pukul 6:30. Ia langsung keluar dari kamarnya dan menuju ruangan tengah. Begitu melihat ruangan tersebut, ia langsung berteriak sendiri. Ah, ruangan apa sih ini? Udah kotor, jelek, berantakan lagi. Ia berteriak seolah ada orang lain di rumahnya. Padahal Robian tinggal sendirian. Robian pun langsung sarapan dan mandi. Setelah itu ia persiapan dan langsung berangkat menuju warnet. Karena terlalu lama bermain gadget, ia pun merasa bosan dan langsung berangkat ke sekolah pada pukul 9:15. Sesampainya di depan sekolah, Robian langsung melompati pagar karena gerbang sudah pasti dikunci. Namun alangkah sialnya saat ia mendarat dari lompatannya, ia langsung dihadang oleh orang yang ia anggap musuh bebuyutannya. Ia adalah Pak Hamid, yaitu guru killer di sekolahnya Robian. Pak Hamid langsung mencewer telinga Robian dan membawanya menuju koridor kelas. Pak Hamid pun menceramahi Robian dan menghukumnya. Kring, kring, kring. Bel berbunyi menunjukkan waktu istirahat. Robian yang baru selesai dihukum langsung duduk di bawah pohon. Dan datanglah sahabatnya yang bernama Saleh. Saleh adalah anak yang rajin dan cerdas. Meskipun sifat mereka bertolak belakang, mereka tetap bersahabat. Saleh langsung mengucapkan salam kepada Robian dan membuka obrolan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rob, kamu dari mana aja? Kok tadi nggak ada di kelas?
Biasa leh, tadi gua habis dari warnet. Pas kesini malah ketemu sama si Hamid. Lagian kamu mabal mulu sih, jadi dihukum kan? Ngomong-ngomong, apa kabar? Alhamdulillah sehat leh. Yaudah, aku duluan ya. Iya leh. Saleh pun pergi meninggalkan Robian. Lalu Robian pun berjalan ke sebuah koperasi yang berada di sekolahnya. Ia pun memasuki koperasi tersebut lalu mengambil roti dan air mineral. Dan ia pun menanyakan harganya kepada kasir tersebut yang bernama Pak Hamdan. Mang, beli roti sama air mineral harganya berapa ya? Roti harganya 2.000, kalau air 3.000, Dek. Totalnya semuanya 5.000. Ya udah ini Mang, duitnya. Oke, pas ya, Dek. Iya. Robian pun duduk di bangku yang ada di depan koperasi tersebut. Lalu ia pun menyantap rotinya. Setelah itu ia meninggalkan koperasi sambil membawa air mineral yang tidak ia minum sama sekali. Kring, kring, kring. Suara bel berbunyi kembali. Tandanya istirahat telah selesai. Robian pun memasuki kelasnya dan menjalankan kegiatan seperti murid lain pada umumnya. Saat pulang sekolah, ia menepi di sebuah bangku yang berada di depan sekolahnya. Lalu ia bermain handphone sambil menunggu angkutan umum datang. Beberapa menit angkutan umum datang. Robian pun langsung menaikinya dan pulang menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, ia melihat seisi rumahnya yang sangat hancur. Robian terdiam sejenak, lalu langsung masuk ke dalam kamarnya. Ia langsung berbaring di atas ranjangnya dan membuka handphonenya lalu bermain game sampai lupa waktu. Setelah itu, ia mengganti pakaiannya karena sedari tadi ia menggunakan seragam. Ia mengganti dengan kaos dan celana pendek. Lalu Robian berbaring di atas ranjangnya dan ia pun terdiam selama beberapa menit. Lalu mengeluarkan setetes air mata tanpa disadari. Ia pun tertidur. Terdengar suara alarm dari sebuah handphone yang menyerang telinga Robian. Ia pun langsung terbangun dari tidurnya dan langsung mematikan alarm yang ada di handphonenya. Waktu telah menunjukkan pukul 6. Robian memaksa tubuhnya untuk bangun dan beranjak dari tempat tidurnya. Lalu Robian pergi ke dapur dan membuat sereal untuk dimakan olehnya. Namun serealnya tinggal sedikit, jadi ia sarapan secukupnya saja karena stok mulai menipis. Setelah sarapan, ia langsung mandi dan langsung mencari angkutan umum. Setelah menemukannya, ia pun menaikinya dan berangkat menuju sekolahnya. Sesampainya di gerbang, ia langsung masuk dan menuju ke kelasnya tanpa terlambat. Sesampainya di sana, ia langsung disambut oleh sahabatnya yaitu Saleh. Tumben nih, jam segini udah nyampe. Gak tahu nih, gue juga tiba-tiba jadi rajin begini. Ya udah bagus, pertahanin sifat kamu yang kayak begini. Iyalah, insya Allah. Gue minta doanya aja, semoga gue rajin kayak gini nyampe lulus. Amin. Tak, 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 suara sepatu menghampiri kelas. Lalu sang pemilik sepatu itu pun menampakkan dirinya. Ia adalah Pak Hamid. Oke anak-anak, jadi sekarang pembelajaran matematika ya. Dan Bapak yang akan mengajar kalian semua. Udah gak, ngeselin, gendut, hitam lagi.
Semua murid pun mengikuti pelajarannya dengan baik dan tanpa masalah. Saat bel pulang sekolah berbunyi, Robian dan Saleh menuju koperasi yang belum ditutup. Sesampainya di koperasi, Saleh langsung membeli makanan dan pulang duluan karena dia sedang buru-buru. Saat itu, Robian sangat lapar karena saat pagi hari sarapannya sedikit dan juga ia lupa untuk membawa uang. Robian pun meletakkan topinya di atas meja dan diam sejenak. Setelah itu, ia langsung mencuri sebungkus roti dan berlari. Tanpa ia sadari, Pak Hamdan memerhatikannya dari tadi. Saat Robian berlari, Pak Hamdan langsung meneriakinya. Robian pun langsung berhenti berlari dan terdiam kaku dan membeku. Pak Hamdan pun menghampiri Robian sambil membawa topinya lalu mengembalikannya sambil berkata, Ambil aja deh rotinya, gratis kok. lalu membiarkan Robian pergi sambil membawa roti tersebut. Selama di perjalanan, Robian selalu teringat dengan kalimat yang dibisikkan oleh Pak Hamdan tadi. Sesampainya di rumah, Robian langsung memakan roti tadi lalu terdiam dan berbaring di atas ranjangnya dan tertidur. Di dalam mimpinya, Robian berlari menuju perosotan yang ada di taman hiburan. Lalu ia mendengar suara seseorang yang memanggilnya. Saat ia menoleh, ia melihat kedua orang tuanya dan langsung berlari ke arah mereka. Kemudian ayahnya memeluk Robian dan berkata, Nak, jangan selalu melakukan keburukan ya, karena melakukan keburukan itu merugikanmu. Lakukanlah kebaikan karena melakukan kebaikan itu gratis, namun dampaknya besar. Tiba-tiba Robian pun terbangun dari tidurnya dan menangis karena bermimpi bertemu kedua orang tuanya. Robian sangat merindukan mereka. Robian melihat jam dan waktu masih menunjukkan pukul 3:30 dini hari. Ia pun langsung mengambil wudhu dan langsung sholat tahajud, lalu mendoakan kedua orang tuanya. Lalu ia pun membersihkan seisi rumahnya yang berantakan. Robian bertekad menjadi anak yang soleh dan baik. Beberapa tahun kemudian, Robian menjadi orang yang sukses dan taat beribadah. Seiring berjalannya waktu, Robian mendapat kabar bahwa Pak Hamdan terjatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Robian langsung bergegas menuju rumah sakit yang dimaksud. Sesampainya di sana, ia pun melihat Pak Hamdan yang terbaring koma. Saat terbangun, Pak Hamdan kaget karena ia tengah berada di rumah sakit. Pak Hamdan ingin membayar biaya pengobatan itu, namun dokter menyatakan kalau biaya pengobatannya telah dilunasi. Pak, biaya pengobatan Bapak telah lunas. Siapa yang ngelunasinnya, Pak? Terima saja Pak, biaya pengobatannya gratis kok. Terima kasih ya, Pak. Seiring berjalannya waktu, Robian menjadi orang yang selalu menolong sesama tanpa mengharapkan imbalan. Dan dia selalu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dan ditambah dengan tahajud. Robian pun menjadi orang yang berbahagia. Tamat. Sekian dari kami. Terima kasih untuk teman-teman, Bapak Guru dan Ibu Guru yang sudah memperhatikan dan menikmatinya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.